tempat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku terus pimpin aku. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best Shalom saudara-saudara. Pesan Tuhan dalam minggu ketiga di bulan Agustus ini masih terdapat dalam Yakobus 3 ayat 13 sampai 18 dengan penekanan pada ayat yang ke-17 tentang hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari Tuhan. Ayat 17 berkata demikian. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Seperti telah disampaikan pada minggu yang lalu tentang hikmat yang pertama-tama adalah murni. Segala sesuatu yang dari Tuhan selalu murni. Firman-Nya adalah murni. Perintah-perintahnya adalah murni. Janji-janjinya adalah janji yang murni. Kita memiliki Tuhan yang murni, suci, kudus, tidak bercacat, sempurna. Maka Tuhan pun menghendaki kita murni, kudus, tidak bercacat, sempurna. Hal tersebut
tidak bisa kita jalani dalam kehidupan ini dengan kekuatan kita, dengan perjuangan kita sebagai manusia yang sangat lemah. Hanya melalui perjumpaan secara pribadi dengan firman-Nya, yang adalah pribadi Kristus sendiri, maka kita diubahkan menjadi manusia baru yang diperbaharui terus-menerus melalui proses-proses ilahi yang membentuk kita untuk semakin dimurnikan menjadi semakin serupa dengan Dia, yaitu Kristus yang memiliki kita, berjalan senantiasa dalam hikmat-Nya sepanjang umur hidup kita. Hikmat dari Tuhan yang berikut ini adalah pendamai. Dalam beberapa terjemahan lainnya digunakan kata peaceable, artinya tidak menyukai kekerasan atau pertengkaran. Peace loving, artinya cinta damai. Peaceful, artinya tenang, tentram. Kata pendamai menunjuk pada pelaku, artinya pribadi yang berinisiatif melakukan atau membawa damai. Matius 5 ayat 9 berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Hanya orang yang telah menerima damai dari Tuhan saja dalam hatinya dapat membawa damai bagi orang lain, bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi siapapun dan dimanapun. Damai adalah produk kerajaan sorga. Roma 15 ayat 33 mengatakan, Allah adalah sumber damai sejahtera. Tidak ada sumber yang lain yang bisa memproduksi damai. Dengan jelas firman Tuhan memberi nasihat bagi orang-orang percaya yang adalah tubuh Kristus untuk yang pertama, mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera untuk saling membangun. Roma 14 ayat 19. Yang kedua, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil jadi satu tubuh. Kolose 3 ayat 15. Yang ketiga, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. 1 Korintus 14 ayat 33. Dan yang keempat, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Saudara, mari perhatikan 4 hal di atas tadi yang perlu kita mengerti dan melakukannya dalam praktek hidup kita sehari-hari. Untuk yang pertama, mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera untuk saling membangun. Kata mengejar dalam terjemahan bahasa asli berarti mengejar dengan kesungguhan dan tekun. Dengan kata lain, tidak bisa dilakukan dengan ala kadarnya, tetapi dengan sikap keseriusan yang kuat, dengan perjuangan yang tekun demi mencapai tujuan, yaitu untuk saling membangun. Dengan kata lain, membawa perbaikan bagi semua pihak, bagi tubuh Kristus. Sesuatu yang pastinya tidak mudah. Tetapi justru disinilah peran kita sebagai orang-orang pilihannya difungsikan. Hal ini berarti dalam konflik-konflik apapun yang terjadi di rumah tangga, di lingkungan, komunitas,
bahkan di gereja Tuhan, dan dimanapun kita harus menjalankan peran kita sebagai pembawa-pembawa damai, yaitu pendamai-pendamai yang mengejar tujuan akhir, yang adalah perbaikan-perbaikan yang membawa peningkatan-peningkatan yang membangun kebersamaan untuk mempermuliakan Kristus. Yang kedua, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil jadi satu tubuh. Kolose 3 ayat 15. Kata memerintah dalam bahasa aslinya secara harafiah berarti wasit. Dengan kata lain, biarlah firman Tuhan yang di dalamnya terkandung damai sejahtera, juga hikmat ilahi yang adalah pendamai dalam hal ini, senantiasa menjadi wasit, menjadi hakim, menjadi penentu keputusan di hati kita dalam menghadapi kondisi konflik setajam apapun. Setiap keputusan yang diambil harus didasari atas terang firman Tuhan yang memberi dampak damai sejahtera. Kita semua terpanggil untuk mewujudkan kesatuan tubuh Kristus, yaitu gerejanya, yang senantiasa seharusnya memancarkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang gelap dan kacau ini. Dunia di mana kita tinggal ini sama sekali tidak menghasilkan damai sejahtera. Mereka bilang mereka memiliki damai, tetapi semuanya itu semu, palsu, hampa, dan segera lenyap. Damai sejahtera hanya ada pada Kristus yang adalah sumber damai sejahtera itu sendiri. Yang ketiga, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. 1 Korintus 14 ayat 33. Ayat ini lebih ditujukan pada pertemuan-pertemuan jemaat yang perlu diatur dalam peraturan-peraturan sehingga tidak menimbulkan kekacauan dalam ibadah. Itulah pola yang Tuhan tetapkan bagi jemaatnya, di mana Kristus adalah kepala jemaat, agar dalam seluruh rangkaian acara dilingkupi dengan damai sejahtera. Kita jemaat Tuhan adalah pelaksana-pelaksana damai sejahtera secara internal di gereja masing-masing. Dan bukan sebaliknya, justru menjadi penyulut keributan, penyulut gosip, pemecah belah kesatuan tubuh Kristus. Itulah yang disebut sebagai hikmat dari setan-setan. Jemaat Tuhan perlu mempunyai kesadaran yang tinggi untuk waspada terhadap fenomena-fenomena buruk yang sedang memasuki gereja Tuhan, dan berdiri bagi gereja Tuhan untuk menghalaukan kekacauan-kekacauan tersebut, bukan dengan kekuatan daging, tetapi dengan hikmat yang dari Tuhan. Yang keempat, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Ayat 18 merupakan ringkasan dari ayat 17 sampai 21 yang mengekspresikan hidup dalam perdamaian sebagai umat Tuhan sebagai berikut. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan yang baik bagi semua orang. Jangan menuntut pembalasan, karena pembalasan adalah
hak Tuhan. Bila musuhmu lapar, berilah makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, di minggu ini kita diingatkan oleh firman Tuhan tentang salah satu dari ke-8 hikmat Tuhan yang dicatat oleh Yakobus, yang perlu untuk kita terapkan dalam hidup kita, yang harus semakin kita taati, karena bagi Tuhan ketaatan lebih bernilai daripada korban. Janganlah kita disibukkan untuk mencari jawab tentang kapan Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, atau kapan pengangkatan sebagai anak-anak Tuhan terjadi. Apakah aku masuk dalam golongan orang yang diangkat atau tidak? Mari kita fokus pada apa yang jadi bagian bagi kita, yang selama ini mungkin kita abaikan dalam praktek hidup sehari-hari, yaitu hidup dalam hikmat dari Tuhan, yang melaluinya kita makin diteguhkan dan mengenal kebenaran firman-Nya yang membebaskan kita. Hari ini tepat hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun yang kita cintai. Sesuai dengan firman Tuhan di minggu ini, kita semua sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus memiliki panggilan ilahi menjadi pelaku-pelaku firman-Nya sebagai pendamai yang mengusahakan damai sejahtera dimanapun kita tinggal dan berada, agar terang Kristus makin bersinar melalui kita yang berjalan dalam hikmat-Nya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Indonesia penuh salam. Doa buat damai di Indonesia.